Shalom, damai di hati. Teman-teman pemuda dan remaja yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi saat ini dalam renungan harian pemuda remaja Jemaat Gemim Diaspora. Teman-teman, saat ini kita akan kembali merenungkan satu bagian Alkitab. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas kasih sayang dan penyertaan-Mu yang masih terus nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan satu bacaan Alkitab yang kiranya terus menguatkan iman percaya kami selaku orang muda di masa-masa sulit ini. Kami memohon hikmat-Mu agar kiranya diperlengkapi bagi kami semua dan kami pun boleh memahaminya dengan baik. Kami juga memohon ampun atas kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu sebelum kami berjumpa di saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, satu bagian Alkitab kita akan baca dan renungkan bersama di dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di saat ini dalam renungan harian pemuda dan remaja Jemaat Gemim Diaspora Patar Asa Prikamanta. Nah teman-teman, tentunya di antara kita pernah mendapatkan satu gift atau hadiah dari orang-orang yang sangat kita sayangi, sangat kita cintai, dan sangat kita banggakan. Contohnya mungkin dari teman kita, dari sahabat dekat kita, dari pacar kita, dari keluarga kita, atau bahkan dari orang tua kita. Contohnya mungkin hadiah yang pernah kita dapatkan adalah sebuah handphone. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika kita mendapatkan gift tersebut, kita akan berupaya untuk menjaga agar jangan sampai hadiah tersebut rusak, lecet, ataupun hilang. Nah, dengan berbagai cara kita akan menjaga agar supaya hadiah tersebut jangan sampai mengalami hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Mulai dari cara yang simple, mulai juga dari cara yang sangat-sangat mudah sampai dengan cara yang sangat sulit sekalipun. Contohnya mungkin untuk mencegah handphone ini supaya tidak cepat atau hadiah ini tidak cepat rusak. Misalnya kita harus mengeluarkan uang untuk membeli silikon supaya kalau dia terjatuh, tidak minta-minta misalnya dia jatuh, tidak merusak. Atau bahkan harus mengamankan layarnya dengan anti gores. Nah tentunya kita harus mengeluarkan berbagai biaya untuk melindungi bahkan menjaga supaya juga awet untuk kita gunakan. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, ilustrasi tersebut sama halnya dengan pembacaan kita di saat ini. Mengenai menjaga hati dari segala bentuk ancaman. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati yang Tuhan berikan kepada kita, kalau secara biologis, sangat-sangatlah penting. Karena dia memiliki fungsi utama yang orang tahu bersama, yakni menyaring racun agar supaya tidak membuat satu efek samping dalam tubuh kita yang nantinya akan membuat tubuh kita tidak merasa nyaman atau mengalami berbagai penyakit. Karena itu ketika ada makanan yang kita konsumsi kemudian terdeteksi oleh hati mengandung satu kandungan racun, maka hati inilah yang memiliki fungsi untuk menyaring semua itu. Dan kemudian makanan yang kita konsumsi akan menjadi makanan sehat dan bergizi. Namun, dalam pandangan Alkitab saat ini, mau mengingatkan kita bahwa menjaga hati kita dengan segala bentuk cara. Saat ini, kita diperhadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19, bahkan dengan adanya varian-varian baru. Kita mungkin saat ini diombang-ambingkan dengan begitu banyaknya hal-hal yang akan membuat semangat kita cepat memudar, semangat untuk melayani Tuhan cepat mulai melemah. Karena apa? Kita terbatas, tidak lagi dapat berbuat hal yang banyak karena adanya pandemi ini. Teman-teman yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan ini kita diingatkan, jagalah senantiasa hati kita. Jagalah selalu semangat kita untuk melayani Tuhan. Tetap bakar dan hidupkan selalu api semangat kita untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita dalam keadaan yang terbatas, teknologi yang ada saat ini
menunjang akan bentuk pelayanan kita. Karena itu, ketika kita mampu menjaga kehidupan kita, ketika kita mampu menjaga semangat kita untuk terus kita sampaikan kepada teman-teman agar jangan patah semangat dalam melayani Tuhan, sesungguhnya disitulah kehidupan kita telah menjadi berkat. Itulah artinya daripada bagian yang mengatakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan artinya kita mampu menjadi berkat bagi sesama. Semoga firman Tuhan ini benar-benar memotivasi kita dalam masa-masa sulit ini. Kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap memegang komitmen kita untuk semangat melayani Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, bahkan begitu banyaknya hambatan yang terus berupaya membuat semangat kita menjadi lemah untuk melayani Tuhan. Ingatlah selalu Tuhan telah lebih dahulu melayani kita. Jangan sampai kita tidak bisa melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya yang kudus ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca dan merenungkan akan satu bagian Alkitab yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Kami memohon Tuhan, di masa-masa sulit ini, kiranya terus kami tidak menjadi orang yang patah semangat, tetapi kami menjadi orang yang semakin berani, semakin memiliki semangat yang besar untuk melayani Tuhan. Meskipun kami harus diperhadapkan oleh batasan-batasan, kami tidak bisa melayani secara langsung dengan tangan yang terulur. Tetapi biarlah Tuhan, melalui kecanggihan teknologi yang ada, akan senantiasa menunjang segala bentuk pelayanan, semangat kami untuk melayani sesama. Tuhan Yesus, kami juga bermohon kiranya pandemi ini segera dilalukan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya kuasa lebih besar. Karena itu dalam segala bentuk proses penanganan yang sedang berlangsung, Tuhan kiranya tetap turut campur tangan di dalamnya. Memberkati kami semua, memberkati para tenaga medis yang sedang bekerja, bahkan memberkati gereja-Mu yang kudus, agar kiranya terus bertahan, terus berada di dunia yang walaupun semakin mengalami begitu banyak perubahan, tetapi terus menjadikan Tuhan sebagai penolong, sebagai sumber kekuatan satu-satunya di dalam keberlangsungan hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan, diberkatilah pemuda dan remaja Jemaat Gemim Diaspora. Sekalipun saat ini kami terpisah-pisah, tetapi biarlah kami terus berada di dalam satu iman, harap dan kasih hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami percaya firman-Mu akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan singkat pemuda dan remaja Jemaat Gemim Diaspora saat ini telah kita ikuti bersama. Dan teruslah saksikan tayangan-tayangan rohani di channel pemuda remaja ini yang akan terus memberkati kehidupan kita dan terus menguatkan iman percaya kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.